Luar biasa bukan? Nah, sekarang kalian harus duduk manis. Tidak boleh bersuara dan tidak boleh usil. Saatnya kalian untuk menyaksikan film kartun pasca penyaliban Tuhan Yesus. Karya penaya animasi dan multimedia khusus untuk anak-anak sekolah minggu DKI Sangka Solo. Inilah kisah Yesus yang disalibkan, yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian, ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." setelah itu pergilah Yesus keluar kota menuju Bukit Zaitun, dan murid-muridnya juga mengikuti dia. "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Untuk memberi kekuatan kepada Yesus, malaikat turun dari langit dan menampakkan diri kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian datanglah serombongan orang, termasuk di dalamnya Yudas yang berjalan di depan, mendekati Yesus untuk mencium. "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu menuju rumah imam besar. Dari jauh, Petrus mengikuti Yesus. Hingga tiba saatnya beberapa orang mengenalinya sebagai pengikut Yesus. Tapi Petrus menyangkal tidak mengenal Yesus. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. "Bukan, aku tidak."
Setelah 3 kali Petrus menyangkal, seketika itu juga ayam berkokok. Berpalinglah Yesus memandang Petrus. Teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu pergilah Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Mereka meminta Yesus untuk mengatakan kalau dia adalah Mesias. Namun, Yesus justru menjawab, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Mereka mengatakan telah mendapatkan bahwa orang ini menyesatkan bangsa mereka dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Raja. Salibkan dia! 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 Setelah dibawa ke mahkamah agama dan diolok-olok, Yesus akhirnya dibawa di hadapan Pilatus. Tapi Pilatus, di hadapan orang banyak dan imam-imam kepala, mengakui tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Akhirnya, karena tuntutan orang banyak, Pilatus melepaskan Barabas dari penjara dan menyalibkan Yesus. Salibkan dia! 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 Salibkan dia!
Sambil dibantu Simon dari Kirene, Yesus memikul salib. Sejumlah orang mengikuti dia. Para perempuan menangisi dan meratapi dia. Sampailah Yesus di tempat yang bernama Tengkorak, dan mereka menyalibkan Yesus di situ. Di sebelahnya, 2 orang penjahat, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Allah, Allah, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Adalah seorang yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijaga.